sehat, semangat, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Desa Firza SKM. Saya pada tingkat 1 3D sebagai seorang penyuluh keluarga berencana anak muda, bekerja di instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Bengkulu, tempat tugas di Balai Pendidikan Kami Kecamatan Sembilan Haji. Berikut profil tentang diri saya sebagai seorang aparatur sipil negara ASN di Dinas PDP kami Kabupaten Bengkulu, Pendidikan kami anak muda, bekerja sejak tahun 2010 sampai saat ini. Pendidikan saya amalkan di Universitas Indonesia, lulus tahun 2005 di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun pengalaman organisasi saya saat ini, saya sudah menjabat sebagai Ketua DPC IPKP Kabupaten Kota Bengkulu dan juga sebagai Sekretaris Umum DPD IPKP Provinsi Sumatera Selatan. Inovasi saya dalam mendukung pengembangan program Bangga Berencana di Kabupaten Kota Bengkulu, Kecamatan Sembilan Haji, yaitu saya mengembangkan kegiatan terbaru penyuluhan kota terpadu. Adapun petani itu adalah penyuluhan kota terpadu, adalah penyuluhan pada kota, baik itu bina keluarga balita, bina keluarga lansia, bina keluarga remaja, PPKA, upaya peningkatan pendapatan keuangan sektor, tiket atau pusat informasi konsumen remaja yang dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja, juga dengan berkolaborasi dengan PKK ekspor. Petani ini diharapkan menjadi suatu wadah untuk peningkatan dalam penyuluhan KIT dan edukasi kepada kelompok-kelompok kegiatan kota, baik PKB, PKR, PKM, PPKA, dan PKRMaja. Adapun visi dari petani mewujudkan kader DMP yang kompeten, SDM yang unggul, dan masyarakat yang berencana. Sementara visinya satu mendekatkan pada tokoh-tokoh dan di lapangan terkait. Yang kedua, memperkenalkan program-program berencana. Yang ketiga, memperkenalkan tugas dan fungsi dari kader DMP dan kader DPK di tingkat desa, sekecamatan, Sembilan Haji. Yang keempat, menciptakan masyarakat yang produktif, aktif, mandiri, dan berdaya saing. Kekinian
pembangunan keluarga ini terdiri dari 4 kelompok, mulai dari balita anak, yang kedua adalah remaja, yang ketiga adalah lansia dan kelompok rentan, yang keempat adalah PK. Kota pertama yang itu penting yaitu pindah keluarga balita PKB. PKB merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita dan anak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua baik ayah dan ibu dan anggota keluarga lainnya yang mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Kalau di dari senyum itu sehat-sehat, ibu. Izinkan kami dari BKKBN Kabupaten Tuku untuk menyampaikan sedikit materi pengetahuan tentang KB, tentang alat kontrasepsi. Ini ada alat-alat kontrasepsi yang wajib kita ketahui. Ini ada 8 alat kontrasepsi. Yang pertama itu ibu-ibu mungkin sudah sering menggunakan pil, ibu. Ya, pil. Ibu-ibu juga sudah sering menggunakan suntik, ibu. Ada yang menggunakan selain pil dengan suntik? Implan. Nah, sudah implan apa lagi, bu? Kondom. Itu yang apa? Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Kondom ini dikenal oleh masyarakat umum kan? Nah, terus selain kondom, pil, suntik, implan, IUD, bu. Nah, IUD, habis IUD, MOW dan MOP, bu. MOW itu metode operasi wanita, MOP itu metode operasi pria. Jadi artinya ibu-ibu atau bapak-bapak yang sebenarnya Sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana bersahabatnya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Kondom. Jadi alat kontrasepsi pria itu ada 2 macam, ada 2 jenis, bisa kondom, bisa MOP tadi. MOP itu metode operasi pria, artinya dilakukan dengan cara operasi. Nah, yang terakhir itu ada lagi, ibu, namanya MAL, metode amenorrhea-laktasi. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Stunting ibu-ibu. Jadi berisiko, bu ya, bukan stunting ya. Berisiko, baru berisiko. Jadi artinya kalau sudah berisiko, artinya harus dioptimalkan untuk ke posyandu, pola makannya yang harus diperhatikan. Bukan pola makan sekian, bu ya, tapi pola asuh juga, bu. Karena dikhawatirkan ketika setelah anak ini masih kecil, bu ya, yang ini masih kecil pula. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Yang kedua adalah program Bina Keluarga Remaja dan PKR, Pusat Evaluasi Konseling Remaja. PKR dan BNP ini sama. Dan PKR itu Bina Keluarga Remaja yang kepada keluarga yang memiliki remaja. Sementara PKR itu kepada remajanya itu sendiri. Nah, program ini itu juga adalah untuk pembinaan generasi berencana yaitu BNPI. Program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melaksanakan yang pertama juga pendidikan secara lebih berencana, yang kedua berkarir dalam pekerjaan secara lebih berencana, yang ketiga menikah dengan
dari remaja tentang kesehatan dan hak reproduksinya guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menjaga kehidupan berkeluarga dalam upaya meningkatkan kualitas generasi mendatang. Program inti ini untuk lebih mendewasakan usia pernikahan supaya pernikahannya lebih ideal sesuai dengan usia ideal menikah, baik laki-laki maupun perempuan, di mana laki-laki usia idealnya 25 tahun, untuk perempuan usia idealnya 21 tahun. Ada dua arah dalam PDP. Yang pertama adalah PDP kematian mahasiswa yang fokus kepada kematian mahasiswa itu sendiri. Yang kedua PKR keluarga. Yang pertama kematian mahasiswa ini adalah dari suatu keluarga. Kepolisian, adek, regal kayak kakak makan roti dulu, roti regal, mami. Iya, ini terkenal soalnya. Terkenal soalnya. Regal kan apa regal? Luar biasa, bahkan udah sek nih kalau oke. Simak polisi, simak TNI, atau lagi dah kira-kira. Simak ya, aku dulu. Ikut kita ingin membantu PKR tapi kita ke sekolah kelas 9 kelas 11 ya kalau ada kaki misalkan atau penggunaan sekolah sama penelitian kita rencana tahun ini mungkin tiap mungkin rutin sebulan sekali Rasa takut ini anggap saja anak kalian yang sedang memberikan sedikit informasi dan pengetahuan supaya anak-anak menjadi adik-adik yang sehat dan usianya berapa tahun ya? Berapa tahun? ceria ya dah. Adik masih muda tentu harus semangat, tidak menginginkan menikah di usia muda, tapi karena sudah terjadi maka dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya karena sudah terlanjur, maka dia menikah di usia yang tidak seharusnya. Jadi yang tadinya adik menikmati masa remaja dengan indah, dengan bahagia, dan kawan-kawan, akhirnya harus menikah karena hal-hal yang tidak seharusnya. Paham ya, kakak nggak perlu terlalu jauh ya ngomongnya ya. Tapi adik-adik masa ini harus cita-cita ya tinggi. Kalau cita-citanya tinggi, insya Allah nanti bisa jadi orang sukses. Mau jadi orang sukses itu bukannya susah deh, perlu perjuangan. Ya, cita-cita itu tidak bisa hanya kita kejar cita-citanya. Kalau ingin menjadi desainer, maka harus belajar menjahit, harus belajar teknologi, harus belajar desain. Kalau belajar jahit baik, jadi tukang jahit. Tapi kalau hati ini belajar ke sana, maka belajar teknologi. Jika memasukkan antara unsur teknologi dengan menjahit. Ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya muda dan berencana. Yang berikutnya adalah kelompok kekeluarga lansia atau PKR. Kelompok PKR ini adalah kelompok kegiatan yang mempunyai lansia bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui uji dimensi lansia kampung.
Lansia tangguh yaitu sehat secara fisik, sosial, mental, aktif, produktif, dan mandiri. Sementara dimensi lansia tangguh yaitu spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial, masyarakat, Jadi kalau itu dilihat usia itu sukses di usia tua, mungkin kalau usia mudanya itu tidak cuma ada sia-sia. Makanya ibu kepada anak nasihat terus kepada cucu nasihat terus. Nak, Cuk, selagi muda giat-giatlah. Nak, Cuk, selagi muda banyaklah ngejar apa namanya itu usaha. Kalau muda lagi bu, dia main game sampai sore. Iya, kawinnya tidak jelas. Bolehlah diajak ngobrol. Saya di sini bukan menggurui, Bu. Kami ajak diskusi, kami ajak berpikir yang baik. Bagaimana menjadi lansia yang produktif dan tangguh. Walaupun ibu usianya sudah 70, tapi rasanya masih 40 tahun. Pede aja. 40 tahun. Pede. Masih berkumpul di lingkungan, ibu jangan minder. Tentang waktu, aku tidak dihargai lagi di lingkungan, aku tidak dianggap lagi, tidak disayangi lagi. Jangan saya itu ibu. Karena ibu kaget untuk anak itu, ibu kaget cepat sakit. Kalau sakit itu, sehat itu tergantung pikiran. Kalau kita masuk yang tadi sakit, kalau kita masuk pikiran kita sehat, pasti sehat selalu. Cuma kalau kita sehat, kalau kita masuk sakit, pasti sakit dulu. Karena stigma positif melahirkan positif, negatif akan melahirkan negatif. Jadi ibu-ibu harus berpikir positif. Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Semangat Bu? Yel. Semangat? Nah, yuk ke kamera dulu. Semangat? Semangat Indonesia dulu. Semangat. Sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Ayo, ulangi. Lansia tangguh, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Nah, terima kasih teman-teman. Selamat duduk kembali. Nah, ini contoh ibu-ibu yang masih aktif. Karena ibunya adalah program supaya keluarga atau yang dikenal dengan istilah PIK merupakan peningkatan perekonomian keluarga sejahtera. Kami melalui kelompok UPPKA. Kelompok UPPKA itu adalah upaya peningkatan pendapatan keluarga sektor. Saya berharap adanya kegiatan terpadu penyuluhan Poktan terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering khusus dari Kecamatan Sembilan Aji dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif.